Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Stefani Ariela Gunawan, NIM 1909511067 dari kelas C, mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, akan membawakan materi mengenai premedikasi golongan antikolinergik sebagai tugas dari ilmu bedah veteriner. Pengertian premedikasi. Premedikasi adalah pemberian obat selama kurang lebih 1-2 jam sebelum induksi anestesia dengan tujuan untuk melancarkan induksi, durasi, dan pemulihan anestesia. Kebanyakan premedikasi ini diberikan secara injeksi, baik intramuskular, subkutaneus, dan intravena. Adapun tujuan pemberian premedikasi yang pertama, agar induksi anestetikum berjalan smooth, lancar, dan safe, aman. Kemudian yang kedua, mengurangi dosis zat aktif anestetikum, dan terakhir mengurangi efek buruk baik secara farmakologis dan ekonomis. Indikasi dari premedikasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membantu melakukan restrain pada hewan dengan membuat pasien menjadi tenang, mengurangi kegelisahan, dan menekan sifat hiperaktif. Yang kedua, mengurangi atau meminimalkan rasa sakit, terutama hewan fraktur yang harus dimanipulasi sebelum diinduksi dengan anestesi. Yang ketiga, membantu fase induksi anestesi umum agar fase eksitasi menjadi hilang atau minimal. Yang keempat, meminimalkan pengaruh buruk anestesi, misalnya bradikardia, sekresi berlebihan dari glandula trakea, dan juga saliva. Yang kelima, mengurangi kebutuhan atau dosis anestesi umum dan juga menghindari kejadian overdosis. Terakhir yaitu membantu menghilangkan rasa sakit secara lokal melalui sedasi dan mengurangi kegelisahan. Obat premedikasi terdiri dari beberapa golongan, salah satunya yaitu antikolinergik. Obat-obat antikolinergik dapat digunakan sebagai pengobatan preanestesi yang bekerja pada sistem saraf parasimpatetik sebagai antagonis dari asetilkolin pada reseptor postganglionik muskarinik kolinergik. Karena efeknya pada muskarinik reseptor, sehingga obat golongan ini disebut juga dengan agen anti-muskarinik. Molekul obat antikolinergik akan menempati reseptor muskarinik pada saraf sehingga asetilkolin tidak bisa menempel dan bekerja. Adapun efek-efek yang ditimbulkan obat-obatan antikolinergik pada lokasi yang berbeda-beda. Pertama, pada mata terjadi relaksasi otot-otot siliaris yang menyebabkan dilatasi pupil atau midriasis, kemudian juga menurunkan kemampuan mata untuk fokus dan menurunkan respons terhadap cahaya. Pada saluran pencernaan, obat antikolinergik menurunkan motilitas di lambung hingga usus besar dan mencegah muntah. Pada jantung, obat antikolinergik mempengaruhi SA dan AV node pada jantung sehingga menimbulkan takikardia. Efek ini penting untuk mengatasi efek bradikardia yang bisa disebabkan oleh anestesi. Yang terakhir, di kelenjar salivarius ini menekan kerja produksi saliva sehingga tidak terjadi hipersalivasi. Contoh obat antikolinergik yang sering digunakan dalam bidang veteriner ada atropin, skopolamin, aminopentamid, dan glikopirolat yang akan dibahas satu persatu. Yang pertama yaitu atropin. Atropin sulfat dapat diberikan secara intravena, subkutan, atau intramuskular. Kerjanya akan tampak 30-60 detik setelah penyuntikan intravena atau 10-15 menit setelah penyuntikan secara intramuskular atau subkutan. Atropin sulfat paling sering digunakan dengan fungsi utama mengurangi sekresi kelenjar saliva, terutama bila dipakai obat anestetik yang menimbulkan hipersekresi kelenjar saliva. Pada dosis normal, atropin dapat mencegah bradikardia dan sekresi berlebih saliva, serta mengurangi motilitas gastrointestinal. Efek pada pemberian atropin yang pertama yaitu efek gastrointestinal yang meliputi mulut kering atau serostomia, disfalgia, konstipasi, vomitus, dan haus. Efek pada saluran perkencingan yaitu ada retensi urinari, kemudian pada sistem saraf pusat yaitu menstimulasi, mengantuk, ataksia, dan juga depresi respiratori. Kemudian efek pada mata meliputi pandangan buram, dilatasi pupil, sikloplegia, dan fotofobia. Kemudian terakhir, efek kardiovaskular ini meliputi sinus takikardia pada dosis tinggi, kemudian bradikardia pada awal atau dosis lebih rendah, hipertensi, hipotensi, aritmia, dan kegagalan sirkulatori.
Dosis atropin yang umumnya digunakan untuk premedikasi pada anjing dan kucing yaitu 0,02 sampai 0,04 mg per kilogram dan diadministrasikan secara subkutan, intramuskular, atau intravena. Premedikasi antikolinergik selanjutnya yaitu skopolamin. Skopolamin ini dikenal dengan nama hyosin yang diperoleh dari semak henbane atau Hyoscyamus niger. Skopolamin merupakan antisialagog yang menurunkan sekresi saliva dan lebih kuat dari atropin. Cara kerjanya itu dengan menghambat fungsi neurotransmitter yang memberikan sinyal-sinyal dari otak ke bagian tubuh. Skopolamin baru memberikan efek sekitar 20 menit setelah disuntikan dan bertahan hingga 8 jam ke depan tergantung pada dosis yang diberikan. Dosis penggunaan pada hewan kecil berkisar antara 0,005 sampai 0,02 mg per kilogram berat badan yang disuntikan secara intramuskular atau subkutan. Kemudian pada hewan besar dapat digunakan 0,1 mg per kilogram berat badan yang diberikan secara intravena, intramuskular, atau subkutan. Adapun efek samping dari skopolamin pertama gelisah, lalu mengantuk, dehidrasi, susah kencing dan buang air besar, kulit dan mulut kering, atau penglihatannya kabur. Apabila terjadi kelebihan dosis, maka hewan bisa kejang dan sulit bernafas. Obat pre-anestesi antikolinergik selanjutnya yaitu aminopentamid. Seperti obat-obat lainnya pada golongan antikolinergik, aminopentamid bekerja dengan cara memblokir reseptor muskarinik pada saraf sehingga asetilkolin tidak dapat bekerja. Aminopentamid bekerja secara tidak spesifik sehingga molekul-molekul obatnya dapat berikatan pada reseptor muskarinik jenis apa saja dan di lokasi apa saja. Obat ini bekerja pada kelenjar air liur untuk menekan produksi saliva sehingga pada saat anestesi tidak terjadi hipersalivasi yang bisa membuat pasien muntah. Selain kerjanya pada kelenjar salivarius, aminopentamid juga bekerja di sepanjang saluran pencernaan untuk menurunkan motilitas saluran pencernaan serta menekan sekresi asam lambung. Aminopentamid juga meningkatkan denyut jantung sehingga mencegah bradikardia ketika hewan dalam pengaruh anestesi. Adapun beberapa efek samping yang ditimbulkan obat ini yaitu kulit menjadi kering dan panas karena aminopentamid juga menekan aktivitas kelenjar sebasia dan kelenjar keringat pada kulit. Retensi urin juga dapat terjadi sehingga obat ini sebaiknya tidak digunakan untuk hewan yang mengalami riwayat penyakit ginjal. Penggunaan aminopentamid harus dengan dosis tepat. Untuk sediaan berbentuk tablet 0,2 mg dapat diberikan secara oral dengan dosis tablet yaitu 0,2 mg untuk 10 kg berat badan hewan. Sedangkan sediaan cair dapat disuntikan secara subkutan atau intramuskular dengan dosis 0,02 sampai 0,04 ml per kilogram. Obat antikolinergik terakhir yaitu glikopirolat. Ia memiliki ukuran molekul amonium kuartener sintetik yang besar sehingga ia dapat mencegah penyeberangan yang mudah dari sawar darah otak dan sawar plasenta. Glikopirolat menjadi pilihan untuk pasien dengan penyakit sistem saraf pusat atau hewan yang hamil dibandingkan dengan atropin. Glikopirolat melawan gejala muskarinik, misalnya bronkospasme, bradikardia, dan hipermotilitas usus, yang diinduksi oleh obat kolinergik seperti antikolinesterase. Kelompok amonium kuartener yang sangat polar dari glikopirolat ini membatasi perjalanannya melintasi lipid membran seperti sawar darah otak yang berbeda dengan atropin sulfat dan skopolamin hidrobromida yang merupakan amina tersier yang sangat non-polar yang menembus penghalang lipid dengan mudah. Nah, untuk alasan ini, terjadinya efek samping terkait sistem saraf pusat lebih rendah dibandingkan dengan kejadiannya setelah pemberian antikolinergik yang secara kimia merupakan amina tersier yang dapat melintasi penghalang ini dengan mudah seperti atropin dan skopolamin. Mekanisme kerjanya mirip dengan atropin dan durasinya lebih lama yaitu berlangsung 90-180 menit. Efek obat ini berumur pendek, artinya akan berhenti bekerja dalam waktu 24 jam, meskipun manfaatnya dapat diperpanjang jika hewan mengalami penurunan fungsi ginjal dan hati. Glikopirolat dapat digunakan untuk mengobati detak jantung yang terlalu lambat dan mengurangi sekresi misalnya pada air liur atau asam lambung. Kadang-kadang glikopirolat digunakan untuk mengobati racun atau efek samping dari beberapa obat lain termasuk beberapa relaksan otot. Efek samping yang umum terjadi tetapi tidak serius yaitu mulut menjadi kering, sulit kencing dan buang air besar,
dan juga bisa muntah. Dosis yang umum diberikan pada hewan yaitu 0,005 sampai 0,01 mg per kilogram secara intravena, intramuskular atau subkutaneus. Glycopyrrole ini paling sering diberikan dengan injeksi, namun terkadang juga dengan secara oral dengan tablet. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai premedikasi golongan antikolinergik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.